Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku di sini, Dimas Maharani Roro Ireng Brotojoyo. Kali ini aku akan mengajak kalian mengenal georeferencing atau retrifikasi peta. Sebelum itu, aku akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian itu bentuk bumi itu bulat atau datar sih? Nah, pastinya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering kalian dengar ataupun diperdebatkan oleh masyarakat ataupun orang-orang di sekitar kalian. Jadi, dalam dunia perpetaan, bentuk bumi adalah spheroid. Nah, bentuk spheroid ini jika dimodelkan hampir menyerupai seperti globe. Namun, dengan globe, kita akan menemukan kesulitan ketika melakukan planimetik atau yang dikenal dengan penghitungan jarak, luas, ataupun sudut. Oleh karena itu, dibuat sebuah peta. Peta adalah gambaran muka bumi dalam bidang datar. Jadi yang pertama adalah proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Proyeksi peta yang digunakan untuk memproyeksikan data dari spheroid ke permukaan bidang datar. Jadi, untuk memproyeksikan data dari spheroid ataupun bentuk bumi sendiri itu ke permukaan bidang datar ataupun peta dikenal dengan proyeksi peta. Nah, cahaya imajiner diproyeksikan ke suatu permukaan yang bisa dikembangkan. Nah, proyeksian ini dapat berupa ruang koordinat menjadi implisit setelah diciptakan berbagai mode proyeksi. Yang pertama adalah proyeksi bidang datar seperti pada gambar ini. Yang kedua adalah proyeksi kerucut. Dan yang ketiga adalah proyeksi silinder. Nah, proyeksi bidang datar ini dikenal dengan proyeksi zenital. Proyeksi peta zenital atau proyeksi bidang datar. Proyeksi zenital atau azimutal adalah proyeksi yang menggunakan segi datar sebagai segi proyeksinya. Proyeksi ini menyinggung bola bumi dan berpusat pada satu titik. Proyeksi ini menggambarkan daerah kutub dengan menempatkan titik-titik kutub pada titik pusat proyeksi. Yang selanjutnya adalah proyeksi kerucut, adalah pemindahan garis-garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Bagi proyeksi normalnya, cocok bagi memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berpotong jari-jari. Paralel berpotongan garis lingkaran sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut diperoleh dengan memproyeksikan globe pada kerucut yang menyinggung atau memotong globe selanjutnya di membuka, sehingga bentangnya dipastikan oleh sudut puncaknya. Proyeksi ini paling tepat bagi menggambar daerah di bintang 45 derajat. Selanjutnya adalah proyeksi silinder. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang segi proyeksinya berpotongan silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini segi silinder menyinggung khatulistiwa, karena itu semua garis paralel merupakan garis horizontal dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Nah, sekarang kita melakukan proses pembukaan artwork. Sama seperti videoku sebelumnya, artwork ini proses pembukanya memakan waktu yang cukup lama karena tergantung dari spek laptop yang kita miliki. Jadi ini adalah tampilan artwork, masih sama ya. Terus kemudian kita akan melakukan retrifikasi seperti yang aku katakan tadi. Retrifikasi dilakukan karena kita mendapatkan sebuah peta yang belum memiliki referencing. Nah, bisa kalian lihat kursor yang aku sentuh ini pada ini menunjukkan letak titik koordinat XZ untuk sebuah data. Nah, kemudian
Di sini terdapat tools georeferencing. Bagaimana sih cara meletakkan toolbox ini sebelumnya, pada video sebelumnya pada toolbox ini tidak ada toolbox georeferencing. Lalu kemudian bagaimana sih aku meletakkan toolbox ini? Jadi caranya adalah kita klik kanan pada bagian sini. Nah, di sini terdapat toolbox yang 3D analis, advanced ini semua. Nah, kita pilih georeferencing lalu kita centang. Nah, punya aku sudah mencentang, jadi sudah keluar. Kemudian kita melakukan add data. Add data bisa lakukan pada toolbox ini. Kita pencet. Nah, di sini aku sudah memiliki contoh Landus yang milik mahasiswa Universitas Diponegoro. Ini jadi kita add. Nah, di sini terdapat kata unknown spatial reference. Nah, di sini terdapat unknown spatial reference seperti yang aku katakan di awal tadi. Di sini ada tentang titik koordinat XY. Nah, keluarnya notifikasi ini membuktikan bahwa peta yang sudah kita masukkan, yang sudah kita data tersebut belum memiliki ratifikasi, jadi kita oke. Nah, ini adalah gambar peta yang sudah aku miliki. Apa sih yang membuktikan bahwa peta ini belum terreferensi? Nah, di sini terdapat X 440.000, sedangkan Y-nya adalah 9.226.000. Nah, pada saat kita klik tanda plus yang ini, padahal tanda plus ini menunjukkan letak 4 ini, letak 44000 dan 9226000. Ternyata pada tombol di bawah ini menunjukkan angka 1073508 untuk X-nya dan Y-nya min 44,798. Hal ini menunjukkan bahwa peta yang kita miliki belum terratifikasi. Kemudian, bagaimana sih cara kita melakukan ratifikasinya? Pertama, kita klik georeferencing, kemudian kita klik auto adjust. Auto adjust-nya ini kita hilangkan. Apa sih fungsi penghilangan dari auto adjust ini? Nah, karena pada saat proses ratifikasi peta, kita melakukan klik pada tanda plus yang sudah dimiliki peta ini. Kalau kita auto adjust-nya masih kita pakai, pada saat satu kali klik, peta tersebut langsung terratifikasi, padahal seminimalnya kita melakukan ratifikasi itu pada 4 titik yang berbeda. Jadi kita perlu mematikan auto adjust. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, nah kita cek pada georeferencing ini. Oke, tombol centangnya sudah hilang. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Kita akan menandai letak titik koordinat. Jadi di sini seperti yang aku katakan tadi, untuk ratifikasi kita menggunakan minimal 4 titik. Jadi aku menggunakan titik ini, kemudian titik pojok ini, dan ini. Lalu bagaimana sih cara kita melakukan tanda atau pemilihan koordinat ini? Jadi cara yang dapat kita lakukan adalah, caranya adalah kita klik ini, add control point. Nah, kita mengklik pada tanda plus ini. Pastikan kita melakukan klik pada tanda yang seakurat mungkin. Fungsi dari ini adalah untuk menghindari keeroran pada peta yang kita masukkan. Caranya dengan klik kiri kalau kita sudah merasa pas ya. Jadi kita melakukan
kemasan. Klik kiri 1 kali. Nah, di sini muncul tanda plus, kemudian klik kanan, input X dan Y. Nah, E-nya kita masukkan. Jadi untuk gambar ini E-nya adalah 44000. Untuk Y-nya 9226000. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik pada titik kedua. Sama pada titik kedua, kita memilih tepat di bagian tengah, klik kiri 1 kali. Pada angka 2, klik kanan, input X dan Y. X-nya di sini adalah 44000. Untuk Y-nya 921200. Kita klik OK. Kita lakukan pada tombol yang ketiga. Pada titik yang ketiga maksud saya. Pada titik yang ketiga, kita melakukan langkah yang sama. Setelah saya klik kiri 1 kali, klik kanan, input X dan Y. Untuk X-nya sendiri adalah 426000. Untuk Y-nya 921200. Oke. Kita melakukan input pada data pada titik yang keempat maksud saya. Sama, kita klik kiri 1 kali pada titik tengah. Klik kanan, input X dan Y. Untuk X-nya adalah 426000. Y-nya 922600. Kita klik OK. Nah, karena tadi gambarku hilang, jadi aku melakukan klik kanan pada layar, melakukan klik zoom to layar. Nah, jadi di sini sudah tertera 1, 2, 3, 4. Jadi di sini aku sudah melakukan pemilihan 4 titik koordinat untuk peta yang sudah aku miliki. Kita bisa cek di sini. Oh, kita belum melakukan AutoAdjust, jadi belum bisa ya. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah, kita bisa melihat perbaikan letak titik koordinat yang sudah kita perbaiki tadi pada ini, view link table. Jadi pada awalnya pada titik 1, X-nya ini, Y-nya ini sudah kita perbaiki, ini. Nah,
Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita klik georeferencing. Kemudian kita pada georeferencing tadi kita klik update georeferencing. Ya, seperti yang aku katakan tadi, jika gambarnya tidak keluar, kita klik pada layer, lalu zoom to layer. Oh, mohon maaf. Nah, mohon maaf atas kesalahan tadi. Jadi di sini karena tadi saya mengklik pada tombol yang salah. Seharusnya untuk georeferencing sendiri bisa setelah kita memilih tanda itu bisa auto adjust atau mengupdate. Mungkin tadi ada kekeliruan sedikit, tapi secara sejauh ini langkah-langkah yang sudah aku jelaskan tadi adalah langkah yang benar. Jadi di sini aku memakai auto adjust. Nah, bagaimana sih cara membuktikan bahwa peta ini sudah kita retifikasi? Jadi pada kita klik ini, nah pada bagian bawah sini angka yang keluar mirip mendekati lah dengan angka yang ada pada titik koordinat peta. Nah, sebelumnya saya lupa menjelaskan pada view link out table tadi. Oh, karena sudah saya auto adjust jadi tidak bisa ya. Nah, ya benar. Pada ini tadi terdapat RMS error. Nah, RMS error ini menunjukkan bahwa tingkat keeroran antara gambar sebenarnya dengan titik ini. Nah, untuk RMS error sendiri itu yang paling baik adalah 1. Maksudnya itu untuk titik 1 itu masih bisa digunakan. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah ini adalah bentuk nah ini mendekati kan untuk X-nya 44,00,00. Di sini juga mirip, ini kelebihan 90. Terus yang untuk Y-nya 9226,00,00. Untuk yang ini ada 9266 kelebihan 10 juga. Selanjutnya adalah kita menentukan sistem koordinat. Seperti yang tadi aku sudah menjelaskan terkait sistem koordinat, terdapat sistem koordinat UTM dan set plane. Jadi caranya adalah klik kanan, properties, koordinat sistem. Di sini sudah koordinat sistem. Kita pilih yang projected. Kita cari yang UTM. Kemudian kita pilih yang WGS 1984. Untuk peta yang saya miliki adalah peta dari Semarang. Jadi kita memilih yang Southern Hemisphere ini. Nah, untuk Semarang sendiri berada di zona 49S, jadi kita pilih 49S. Nah, di sini terdapat keterangan proyeknya Transfer Mercator atau UTM. Untuk nanti untuk di sini tadi kan unknown unit. Setelah kita pilih nanti akan berubah menjadi meter. Klik apply. Oke. Nah, sudah berubah menjadi meter. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari aku terkait bagaimana sih cara meretrifikasi peta jika kita memiliki sebuah data peta yang berbentuk JPEG. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mohon maaf atas segala kesalahan ya.